أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah Jumat kedua di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana nikmat ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa menjadi umatnya yang bisa meneladani akhlaknya, yang bisa meneruskan perjuangan dakwahnya, sehingga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya, baik di saat kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan untuk kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah kita semua akan digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung, akan dimasukkan menjadi orang-orang yang bahagia dunia sampai nanti di negeri akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Apa fungsinya? Fungsinya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang yang di luar agama Islam. Kalau mereka benar mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, meneliti Al-Qur'an secara tulus, maka insya Allah mereka pun akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an juga akan memberikan penjelasan tentang hidayah tersebut dan sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batin. Oleh karenanya hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Al-Quran ada beberapa pokok bahasan penting yang setiap kita sebagai umat Islam harus berusaha mengetahuinya. Pertama, di dalam Al-Quran membahas tentang akidah. Ya. Akidah, ayat-ayat yang berkaitan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus mengikutinya. Jangan sampai kita bertolak belakang daripada dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Kemudian ada ayat yang berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah. Ayat-ayat ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran. Kemudian penjelasannya bisa kita buka di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan daripada ayat-ayat ubudiyah. Kemudian ayat tentang akhlak. Kemudian juga ada beberapa ayat muamalah. Ayat muamalah kurang lebih ada 500 ayat di dalam Al-Quran, atau sekitar 5%. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayat-ayat muamalah. Misalnya tentang ayat-ayat hutang piutang misalnya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala kalian bermuamalah, mengadakan suatu perjanjian, maka catatlah. Jadi ayat ini adalah salah satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu halaman ini membahas masalah hutang piutang atau masalah muamalah. Artinya apa? Allah memberikan perhatian yang besar kepada masalah muamalah, sehingga setiap kita, apapun profesi kita, kita semua harus mempelajari ayat-ayat muamalah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya kita sebagai seorang karyawan atau PNS misalnya, atau apapun jabatannya, pelajari itu ayat-ayat yang berkaitan dengan kesibukan kita atau pekerjaan kita. Sehingga apa? Ayat-ayat itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai karena kita tidak tahu, akhirnya apa? Perbuatan atau tindakan yang kita lakukan itu bertentangan dengan ayat-ayat muamalah yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau di malam hari Nabi Muhammad SAW bertalaki dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Nabi membaca Al-Quran dan malaikat Jibril alaihissalam yang menyimak. Para ulama sepakat riwayat ini menjadikan dalil bahwasannya ibadah yang paling mulia salah satunya di bulan suci Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Jadi kita masih berada di 10 hari pertama. Setiap kita harus punya target. Kalau kita tidak paham tafsirnya, minimal kita rajin membacanya. Al-Quran itu luar biasa. Kita tidak bisa mengubah isinya, tapi dengan isi Al-Quran itu akan mengubah kehidupan kita dari yang kurang baik menjadi baik. Lalu bagaimana strateginya atau caranya agar kita rajin membaca Al-Quran? Salah satu caranya atau metodenya, kalau kita pelajari sejarah orang-orang soleh terdahulu, mereka ada yang khatam Quran 7 kali dalam sebulan, ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 1 kali.
Agar kita bisa khatam 1 kali minimal, maka setiap habis sholat 5 waktu kita baca 2 lembar dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu 1 juznya itu adalah 10 lembar. 10 lembar berarti 20 halaman. Kalau sehari semalam kita sholat 5 waktu, berarti ada 5 kali. 5 kali dikali 2 maka 10 lembar. Berarti 1 hari semalam kita sudah bisa membaca 1 juz di dalam Al-Quran. Dengan catatan istiqomah. Kalau misalnya kita tidak mampu istiqomah atau takut kita tidak membaca 2 lembar dalam 1 waktu, di sholat-sholat sunnah kita tambah. Ini sesuatu yang penting sekali. Kalau perkara dunia saja kita punya planning, kita punya rencana, ya, kita atur rapat dengan karyawan kita, dengan bawahan kita, dengan partner bisnis kita. Kenapa dengan masalah dunia akhirat kita tidak membuat planning yang baik? Kalau sudah selesai kita contreng, misalnya hari ini saya sudah membaca 2 halaman, asar nanti 2 halaman, ya maghrib 2 halaman, maka dengan istiqomah insya Allah nanti kita di akhir Ramadan minimal kita sudah membaca Al-Quran itu 30 juz. Dan nanti kalau masalah tafsirnya, tadaburnya, kita bisa ikuti kajian guru-guru kita yang hadir di sini misalnya, atau kajian-kajian yang ada di YouTube misalnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang memiliki kapasitas di dalam Al-Quran. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran juga harus kita syiarkan kepada anak-anak kita dan istri kita. Misalnya kita memberikan kabar kepada anak kita, "Nak, kalau kamu Ramadan tahun ini bisa khatam Quran, ayah akan belikan sepeda," misalnya. "Nah, kalau kamu puasa tahun ini bisa selesai, bisa khatam Quran, insya Allah nanti setelah Idul Fitri ayah umrohkan," misalnya. Itu memberikan motivasi kepada anak, bagian dari dakwah juga. Jangan kalau masalah perkara dunia kita menomorsatukan, tetapi masalah akhirat kita seolah-olah tidak berarti misalnya. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan daripada bulan Ramadan, di mana bulan diturunkan Al-Qur'an. Maka kita sebagai umat muslim harus berlomba-lomba, ya, harus semangat, membakar semangat yang ada dalam diri kita agar kita semakin mencintai Al-Quran. Kalau 11 bulan yang lalu kita sudah jungkir balik, kita berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, ya, mencari dunia kita, mencari maisha penghidupan. Bagaimana di sebulan, di 30 hari bulan suci Ramadan ini kita bisa mensisihkan sebagian waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kalau kita tidak di bulan suci Ramadan, kita tidak khatam Quran. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan daripada kita berinteraksi dengan Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, Allah akan melipat gandakan menjadi 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi Masya Allah, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Masya Allah, ibarat dia sedang berinteraksi, ngobrol dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu adalah kalamullah, kalam yang mulia. Dalam sebuah riwayat dikatakan, perumpamaan Al-Quran dengan bacaan yang lain seperti perumpamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya itu ibarat Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain.
baik itu buku, baik itu syair, baik itu kitab kuning misalnya. Semua itu ciptaan daripada atau hasil karya tangan manusia. Tetapi Al-Quran, Masya Allah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam di bulan suci Ramadan. Hadirin saudaraku jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, beberapa hari lalu saya mendapat data. Jadi di Indonesia ini umat Islam seluruhnya kurang lebih 223 juta jiwa. Dan kebutuhan Al-Quran di Indonesia ini satu tahunnya adalah 6 juta eksemplar. 6 juta Al-Quran, kebutuhan Quran di Indonesia. Yang bisa tercover itu kurang lebih hanya 1 juta eksemplar per tahun. Kemudian orang-orang yang bisa membaca Al-Quran hasil dari penelitian, riset, ya, itu hanya 30% saja. Yang 70% itu orang Muslim di Indonesia buta baca huruf Al-Quran. Jadi kalau ada orang 100 orang dikumpulkan atau 200 orang, kurang lebih 140 orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan sahabat-sahabat dari pecinta Al-Quran, kita ada yayasan namanya Forum Pelayan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan tahun lalu kita mengajak jamaah untuk berkontribusi sedekah atau wakaf Al-Quran. Alhamdulillah, mungkin sudah ada jutaan Quran yang kita distribusikan kepada adik-adik kita yang sedang menghafal Al-Quran. Ada yang di Pulau Sulawesi, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan ada beberapa juga pesantren-pesantren tahfidz yang ada di Jabodetabek. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di khutbah yang singkat ini saya mengajak kepada hadirin yang ada di sini semua, mari sama-sama kita ikut serta dakwah Al-Quran. Ya, kita wakaf Al-Quran, boleh wakaf untuk atas nama kita atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ibu, ayah ataupun kakek kita. Maka insya Allah pahalanya kalau kita wakaf sedekah satu Quran itu Masya Allah. Kalau lahir dari satu Quran itu adik-adik yang hafal Quran 30 juz. Walaupun kita sedang tidur, kita sedang berbaring, kita sedang istirahat, kita akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Jadi ini adalah dakwah besar kita yang harus kita petakan. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tidak bisa membaca Quran. 5 juta Pak, kebutuhan Al-Quran yang belum terpenuhi. Kalau kita di Depok, di Jakarta banyak Al-Quran baru yang berserakan mungkin tidak terbaca. Tapi kalau di kampung, Masya Allah, kadang ada Quran kakeknya, Quran ayahnya yang sudah lusuh, yang mungkin sebagian harokatnya sudah terhapus, itu mereka buat membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah, ini adalah peluang penting bagi kita agar kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi jamaah nanti yang ingin ikut serta berwakaf Al-Quran, ya, bersedekah Al-Quran, nanti bisa bersilaturahim dengan saya tentunya setelah sholat Jumat berjamaah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, bisa mudah-mudahan bisa menjadikan kita semua hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang selalu mencintai Al-Quran, yang selalu mendakwahkan Al-Quran, dan selalu mengamalkan Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quran lah kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.